Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Kita pada kesempatan ini akan membaca tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Salat mempunyai beberapa unsur fardu atau rukun. Dari unsur-unsur tersebut tersusun hakikat salat. Apabila tertinggal atau ditinggalkan salah satu fardunya, maka tidak lengkap hakikatnya dan salat tersebut menjadi tidak dipandang oleh syara. Fardu atau rukun salat ialah: pertama, niat. Jumhur ulama menjadikan niat adalah rukun dari salat dan rukun dari semua amalan taat. Hakikat niat adalah iradat yang menghadap ke arah pekerjaan untuk mencari keridhaan Allah dan mengikuti hukumnya. Niat adalah semata-mata amalan hati. Lidah tidak turut campur karena melafazkan niat tidak disyariatkan. Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan mengatakan, niat ialah qasad atau maksud dan azam cita-cita mengerjakan sesuatu. Tempat ialah di dalam hati dan tidak ada hubungannya dengan lidah. Karena itu tidak dinukilkan dari Nabi SAW dan sahabatnya tentang lafaz niat, dan tidak ada pula yang dapat menerangkan adanya lafaz niat sewaktu memulai salat. Niat ialah qasad mengerjakan sesuatu. Tiap orang yang azam hatinya dan qasad kepada sesuatu, hukumnya orang tersebut telah niat. Tidak dapat terlepas dari azam dan qasad hati dari niat. Orang yang duduk hendak wuduk dihukum telah berniat wuduk. Orang yang berdiri untuk salat hukumnya telah niat salat. Seorang manusia dalam keadaan sadar tidak dapat mengerjakan sesuatu tanpa niat. Niat adalah suatu urusan yang harus ada bagi setiap perbuatan yang disengaja. Dalil yang mewajibkan niat adalah hadis Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan adalah menurut niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap manusia apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Hadis ini memberi pengertian bahwa suatu amal yang tidak disertai niat tidak dipandang syarak, dan suatu amal yang dikerjakan dengan tidak ikhlas tidak diterima syarak. Sebagian ulama menetapkan bahwa niat bukan rukun tetapi hanya syarat. Ibnu Rus mengatakan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, seluruh ulama sepakat menetapkan bahwa niat adalah syarat sah salat. Menurut penyelidikan ahli tahqiq jiwa salat dan yang mensahkannya ialah ikhlas, bukan semata-mata sengaja mengerjakannya. Walaupun sengaja adalah diperlukan untuk mengiktibarkan mewujudkan suatu pekerjaan. Kedua, takbiratul ihram. Nabi bersabda, anak kunci dari salat ialah suci, tahrimnya ialah takbir, dan tahlilnya adalah salam. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, At-Tirmidzi dan Al-Adhi. Takbiratul ihram harus disebutkan dengan lafaz Allahu Akbar. Mengingat hadis Abu Humaid radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nabi SAW apabila telah berdiri untuk salat, beliau berdiri lurus dan mengangkat tangannya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Al-Muntaka 1360. Ketika berdiri dalam salat wajib. Berdiri dalam salat wajib adalah wajib Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' atas orang yang sanggup berdiri. Dengan dalil inilah para ulama sepakat mewajibkan berdiri dalam salat, sebagaimana mereka sepakat mensunnahkan kita untuk merengkangkan kedua kaki ketika berdiri. Apabila kita tidak sanggup berdiri dalam salat wajib, kita boleh salat menurut kemampuan kita. Salat sunnah boleh kita kerjakan sambil duduk walaupun kita sanggup berdiri. Akan tetapi pahala orang berdiri dalam salat lebih sempurna daripada pahala orang yang duduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah salat dan salat wusta, dan berdirilah kamu dalam keadaan tunduk kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Imran bin Husain radhiyallahu an mengatakan, aku berpenyakit wasir. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang keadaan salat. Lalu beliau berkata, salatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak sanggup berdiri, maka kerjakanlah dalam keadaan duduk. Maka kerjakanlah sambil berbaring di atas lambung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat salat wajib dan sunnah
Banyak hadis yang diterima dari Nabi SAW yang menunjuk kepada wajib baca Al-Fatihah dalam solat. Nabi SAW baca Al-Fatihah tiap-tiap solat wajib dan sunnah. Pokok pegang kita dalam beribadah ialah ittiba atau mengikuti Nabi SAW. Ubadah bin Samit menerangkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Hadis riwayat Al-Jamaah. Ulama berbeda pendapat mengenai basmalah di permulaan Al-Fatihah. Ada yang menjadikannya satu ayat dari Al-Fatihah, ada yang menjadikannya satu ayat yang berdiri sendiri, boleh dibaca pada permulaan Al-Fatihah, dianggap baik tetapi tidak disunahkan untuk dijaharkan. Ada yang berpendapat bahawa membaca basmalah adalah makruh, baik sir maupun jahar dalam salat wajib, tidak dalam salat sunnah. Apabila kita kumpulkan pendapat pertama dengan kedua, dapat disimpulkan bahawa Nabi SAW kadang-kadang menjaharkan basmalah dan kadang-kadang tidak. Nabi SAW lebih banyak tidak menjaharkannya. Seandainya Nabi menjaharkannya, tentu para khulafaur rasyidin mengetahuinya. Orang yang belum bisa menghafal Al-Fatihah, ia boleh membaca ayat-ayat lain yang dihafalnya. Jika ia belum sanggup mempelajari Al-Quran walaupun sedikit karena suatu sebab, maka baiknya ia membaca Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan pujian hanya bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu adalah yang terbesar dari segala yang besar. Demikianlah diterangkan oleh Al-Khattabi. Pendapat Al-Khattabi ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi' menerangkan, sesungguhnya Nabi SAW mengajarkan solat kepada seorang laki-laki. Bila berkata, jika ada sesuatu surat dari Al-Quran bersama engkau, maka bacalah dia. Jika tidak ada, pujilah Allah, besarkanlah dia. Bacalah takbir dan bacalah tahlil, kemudian rukuklah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. At-Tirmizi menghasankannya. Kelima, rukuk. Ulama ijma' sepakat terhadap wajibnya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu perlu adanya tumakninah sejenak di dalamnya. Keenam, i'tidal ialah bangkit dari rukuk dan berdiri tegak dengan adanya tumakninah. I'tidal ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ketujuh, sujud. Sujud ini ditunjukkan dalam Al-Quran dan harus ada tumakninah sejenak di dalamnya. Anggota badannya sujud ialah muka, dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kaki. Kedelapan, duduk yang akhir dan membaca tasawuf di dalamnya. Telah terkenal dalam petunjuk Nabi SAW. Apabila duduk dalam rakaat terakhir, tasawuf di dalamnya. Lafaz tasawuf yang paling sahih sanadnya ialah tasawuf Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Muslim mengatakan para ulama telah ijma' tentang tasawuf Ibnu Mas'ud karena ashabnya atau para tabi'in yang belajar kepadanya tidak berselisih satu sama lain dalam meriwayatkannya. Sedang riwayat lain diperselisihkan oleh sahabat-sahabat perawinya. At-Tirmizi, Al-Khattabi, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Munzir meriwayatkan bahwa tasawuf Ibnu Mas'ud radhiyallahu an adalah yang paling sah dalam soal tasawuf. Sesudahnya tasawuf Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kesembilan, salam. Wajib salam ditetapkan dalam sabda Nabi SAW, dan salam yang diwajibkan ialah salam pertama. Salam kedua hanya disukai atau lebih utama saja. Ibnu Munzir mengatakan para ulama telah ijma' atau sepakat bahwa solat yang dicukupkan dengan satu salam adalah sah. Salam yang kedua hanya disunahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.